Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prasetyo dari Ibnu Khaldun, kamar 38, akan membaca Quran surah Abasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahu ul-a'ma wa ma yudri bika lamalahu yazakka aw yazakkaru fatanafa'ahu zikra mani usta'na fa'anna talahu tasudda wa ma alaika alla yazakka wa amma ma jala kayyas'a wa huwa yansafanata anhu talaha kalla inna hatta zikiratu wa ma nasama sa'azakarra fis-suhufi makarrama marfu'atim mutahhara bilaidi safarot kirrami barro kutila ul innasanu mala akfaro min ahi sa'i holako min nutfatin holakohu faqaddaro summa sabila yassara summa amatahu fa akbaro summa idza ka'a ansaro kalla lama yakdi ma'aro falyanduri insanu illa ta'ami an sabbana ulma sabba summa sakokna ul ardo sakko fa'ambatna fiha hajja wa inaba wa qoba wa zaituna wa nanla wa hada'ika ulba wa fakihata wa abba matta'alakum wa ummihi wa abbihi wa sohibati wa bani likuli umhi minhum yawma izzis sa'nu yu'ni wajuhu yawma izzim musfi sohikatu mustaktabsir wa wujuhu yawma izzin alaiha abbaro tarhaku haqqaratun ulaika humul kafaratul fajjaro. Shadaqallahul adzim. Baik, saya akan menjelaskan tentang tajwid dari ayat 11 sampai dengan 25. Nah, di sini sudah dirangkum 11 sampai 25. Kita langsung masuk ke ayat yang ke-11. Nah, di sini ada
bacaan kalla innaha tazikro, artinya sekali-kali jangan begitu, sungguh ajaran Allah itu suatu peringatan. Di Quran surah Abasa ayat 11. Nah, hukum tajwidnya yaitu adalah mad jaiz munfasil. Alasannya sebab ada mad tabi'i bertemu dengan alif pada lain kata. Panjang mad jaiz munfasil adalah 2-5 harakat. Kemudian di ayat 12 ada bacaan famang sya'azzakro. Nama hukum tajwid pada kata ini adalah ikhfa. Alasannya sebab ada nun sukun bertemu dengan huruf shin. Dalam ilmu tajwid, ikhfa masuk ke dalam hukum nun sukun dan tanwin. Kemudian ada di ayat 13 yaitu fi syuhufim mukarramah. Yang ini adalah contoh mad tabi'i dalam surat Abasa sebab ada huruf ya di kasrah. Kemudian ada ayat 14 yaitu marfu'atim muttaharoh. Nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i sebab ada huruf wawu di dhammah. Kemudian masuk ke ayat 15 yaitu bi aidi safaroh. Nah, ini hukum tajwidnya adalah sukun adalah huruf di huruf lin. Sebab huruf yang sukun oleh fathah, huruf lin, jumlah hurufnya ada 2, yaitu wawu dan ya bila disukun oleh fathah. Hukum tajwidnya adalah mad tabi'i sebab ada huruf ya di kasroh. Kemudian lanjut ke ayat 21. Nama hukum tajwidnya yang sum itu artinya itu tajwidnya adalah gunnah sebab ada huruf mim di tasydid. Cara membacanya gunnah di sini huruf mim saat dibaca harus didengungkan antara 2-3 harokat. Kemudian ada am. Ini adalah contoh tajwid mad tabi'i. Huruf alif di fathah. Panjang mad tabi'i adalah 1 alif atau 2 harokat. Kemudian ada tah. Ada juga fakubro. Tuh. Lanjut ke ayat 22 yang summa iza sya'akh syahro, yaitu ada di sum. Ini adalah contoh gunnah dalam surat Abasa sebab ada huruf mim di tasydid. Kemudian ada za. Ini adalah mad tabi'i karena ada alif di fathah. Panjang mad tabi'inya adalah 1 alif. Kemudian ada sa'ah. Nama hukumnya adalah mad wajib muttasil sebab ada mad tabi'i bertemu hamzah di satu kata. Panjangnya adalah 5 harokat. Kemudian masuk ke ayat 23 yaitu kalla lamma yahti ma'amroh. Di sini ada kalla. Nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i sebab ada alif di fathah. Kemudian ada yakto yaitu gunnah dan mad tabi'i gunnah. Kemudian ada juga yakko. Ini adalah qalqalah sugro sebab ada huruf qalqalah yaitu qaf sukun asli. Lanjut ke ayat 24 yaitu fal yang zuhri linsanu illa to'ami. Nah, di sini ada fal yanto. Artinya tajwidnya adalah ikhfa sebab ada nun sukun bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yaitu za. Kemudian ada corol. Nah, ini adalah contoh alif lam qamariyah sebab ada alif lam bertemu dengan huruf qamariyah yaitu alif. Ketika dibaca huruf lamnya tampak. Kemudian ada al-nasa.
Ini adalah contoh ihfa. Kemudian lanjut ke ayat 25, yaitu anna sabbanal ma'asabba. Di bagian na atau nun itu adalah gunnah dan mat tabi'i. Gunnah dalam surat ayat 25 ini sebab ada huruf nun ditasydid ketika dibaca. Huruf nunnya harus didengungkan kayak gitu. Kemudian ada sebab. Nah, ini adalah contoh qalqalah sugro. Sebab ada huruf qalqalah ba, sukun asli. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.